Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfia dan kedua teman saya Aisyah Zahra dan Kafida izin mempresentasikan hasil perancangan dan manajemen kelompok B11. Ini anggota kelompok kami. Berikut adalah outline pembahasannya. Yang pertama, profil kawasan perancangan. Kawasan perancangan terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Jumlah KK di kawasan perancangan yakni 503 KK, luas wilayah sebesar 38,4 hektar, jumlah dukuh RW dan RT di kawasan perancangan sebanyak 5 dukuh, 5 RW, dan 9 RT. Batas wilayah perancangan di bagian utara terdapat Jalan Raya Nangsri, di bagian barat terdapat Jalan Lingkungan Desa Nangsri, di bagian selatan terdapat Jalan Lingkungan Desa Nangsri dan Desa Joho, di bagian timur terdapat Jalan Lingkungan Desa Nangsri. Berikutnya potensi dan masalah kawasan perancangan. Berikut potensi yang ada di kawasan perancangan. Yang pertama, memiliki banyak UMKM khas Desa Nangsri. Yang kedua, terdapat 2 sungai sebagai pengairan pertanian dan salah satu nilai jual view kawasan perancangan. Yang ketiga, bentuk permukiman warga yang memiliki ciri lokal yang unik. Yang keempat, memiliki lahan khas desa dan tanah bengkok yang cukup luas. Yang kelima, memiliki kelompok budaya kesenian Jawa yang masih aktif. Yang keenam, memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Yang ketujuh, dilewati Jalan Raya Nangsri yang merupakan jalan alternatif Jogja Solo. Selanjutnya, masalah yang ada di kawasan perancangan. Yang pertama, tidak terdapat wadah pemasaran produk UMKM. Yang kedua, belum terdapat sistem pengelolaan dan pelestarian sungai. Yang ketiga, kelompok budaya tidak memiliki tempat latihan dan pementasan. Yang keempat, harga tembakau setiap tahunnya menurun. Yang kelima, kepemilikan lahan pertanian pribadi dan tidak terdapat sistem standar kualitas tembakau. Yang keenam, dilewati jalan truk galian C yang menyebabkan kebisingan. Dari masalah yang ada di kawasan perancangan, kami merumuskan isu, yaitu belum tersedianya wadah serta sistem pengelolaan terpadu dalam pengembangan potensi desa yang mendukung pariwisata. Selanjutnya, konsep kawasan perancangan. Dari isu dan potensi yang mendukung di kawasan perancangan, kami mengangkat konsep Tobacco Heritage and Cultural Tourism Village. Konsep ini akan kami turunkan menjadi 2 subkonsep, yang pertama agro heritage dan yang kedua local art, yang nantinya akan dikemas dalam satu trip dengan nama Pesona Nangsri. Berikut juga terdapat best practice yang kami ambil. Selanjutnya, penerapan konsep di kawasan perancangan. Di dalam penerapan konsep ini, kami tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan di dalam merancang kawasan ini, kami tetap memperhatikan keadaan new normal. Yang pertama, penerapan konsep agroheritage, melestarikan budaya bertani dan merancang tembakau dengan adanya museum tembakau, pendopo serbaguna, tempat penelitian tembakau, dan menjadikan lahan pertanian sebagai objek wisata. Yang kedua, penerapan konsep local art, melestarikan budaya kesenian dan UMKM melalui pendopo serbaguna. Yang ketiga, penerapan konsep yang lainnya dengan menyediakan homestay, wisata sungai, dan jogging track. Site plan kawasan perancangan. Berikut merupakan site plan perancangan kawasan yang dirancang berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kawasan perancangan dibagi menjadi 8 zona, yaitu zona main entrance, zona wisata heritage, zona pengembangan tembakau, zona preservasi, zona hunian agroindustri, zona riverside tourism, zona hunian industri, dan zona pemerintahan. Berikut merupakan sarana-prasarana yang tersebar di kawasan perancangan kami, yaitu terdapat tiang BTS, Wi-Fi corner, pompa air, dan gardu listrik. Berikut adalah UDGL kawasan perancangan. Berikut merupakan aturan preskriptif struktur peruntukan lahan. Untuk peruntukan lahan makro, kawasan perancangan terdapat di Desa Nangsri yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Manisrenggo dengan peruntukan utama kawasan sebagai perkebunan tembakau dan kawasan industri pengolahan tembakau. Untuk peruntukan lahan mikro, kawasan perancangan dibagi menjadi 8 zona dengan luas sebagai berikut. Berikut lanjutannya. Untuk aturan preskriptif koefisien dasar bangunan, pada kawasan perancangan ditetapkan memiliki KDB maksimal 60% dengan KDB masing-masing bangunan seperti yang telah dicantumkan. Untuk performance-nya,
peletakan bangunan pada kafling dapat disesuaikan dengan bentuk kafling, kondisi lingkungan, dan posisi bangunan. Untuk aturan preskriptif koefisien lantai bangunan, pada kawasan perancangan ditetapkan memiliki KLB maksimal 2 lantai dan tinggi bangunan maksimal 10 meter. Untuk aturan performance-nya, penetapan ketinggian bangunan yang ada di kawasan perancangan lebih ideal apabila memiliki ketinggian minimal 3 meter per satu lantai. Untuk aturan preskriptif koefisien dasar hijau, pada kawasan perancangan ditetapkan memiliki KDH minimal 40% untuk bangunan dengan KDP 60% dan minimal 30% untuk bangunan dengan KDP 40%. Untuk aturan performance, peletakan ruang hijau pada kafling dapat disesuaikan dengan bentuk kafling dan posisi bangunan dalam kafling, serta dianjurkan melebihi tetapan minimum KDH. Berikut merupakan aturan preskriptif mengenai pengaturan blok dan kafling dalam blok. Pada masing-masing zona terdapat beberapa blok bangunan dengan ukuran kafling sebagai berikut. Untuk aturan preskriptif pengaturan bangunan, beberapa bangunan seperti yang telah dicantumkan berorientasi menghadap jalan serta peletakannya mengikuti jalan. Dan untuk bangunan kafe tradisional berorientasi kepada sungai di sebelah barat bangunan sebagai view. Pada zona wisata heritage, bangunan dibuat berlanggam arsitektur tradisional modern dengan atap joglo untuk bangunan pendopo dan museum tembakau. Untuk aturan performance pengaturan bangunan, ornamen-ornamen pendukung bangunan dianjurkan berlanggam tradisional Jawa Tengah. Untuk aturan preskriptif sistem jaringan jalan dan pergerakan, kawasan perancangan ditetapkan terdapat dua hierarki dan kelas jalan, yaitu jalan lokal sekunder selebar 7 meter dengan pedestrian ways dan jalur sepeda di kedua sisinya, dan jalan lingkungan selebar 5 meter dengan pedestrian ways di kedua sisinya. Jalan lingkungan terbagi menjadi dua, jalan lingkungan 1 terdapat jalur sepeda dan jalan lingkungan 2 tidak terdapat jalur sepeda. Untuk aturan performance, dianjurkan terdapat furniture jalan berupa bangku, lampu penerangan jalan, dan tempat sampah, serta dilengkapi vegetasi peneduh pada jalur hijau pedestrian. Untuk aturan preskriptif sistem parkir, pada kawasan perancangan ditetapkan terdapat 4 kantong parkir, yaitu parkir komunal khusus wisatawan, parkir khusus staf pendopo, parkir kafe tradisional, dan parkir pengunjung homestay pada setiap kafling homestay, dengan luas dan kapasitas seperti yang telah dicantumkan. Berikut merupakan ukuran dan bentuk parkir. Untuk performance-nya, sudut parkir dianjurkan memiliki sudut 90%, dianjurkan terdapat fasilitas penunjang, dianjurkan diberi vegetasi peneduh, dan dianjurkan diberi penanda arah parkir. Untuk sistem ruang terbuka, terdapat ruang terbuka private, publik, dan semi-private. Untuk ruang terbuka private terdapat pada setiap pekarangan hunian dengan KDH yang telah ditetapkan. Untuk ruang terbuka publik terdapat jalan lokal dan jalan lingkungan yang ada, serta terdapat 8 taman dengan luas masing-masing seperti yang telah dicantumkan. Dan untuk ruang terbuka semi-private merupakan ruang private yang dapat diakses publik dengan syarat tertentu. Untuk performance-nya, pada ruang terbuka private, KDH dianjurkan melebihi batas minimal dan dianjurkan menanam 1 vegetasi peneduh. Untuk ruang terbuka publik, fasilitas penunjang harus dapat memfasilitasi dan diakses segala jenis pengguna. Kemudian dianjurkan terdapat fasilitas kesehatan dan kebersihan seperti wastafel beserta sabun dan cairan hand sanitizer. Untuk tata hijau, terdapat jalur hijau di sepanjang jalur pedestrian yang ada dengan jenis vegetasi peneduh, terdapat vegetasi yang berfungsi sebagai barrier polusi dan kebisingan pada seputaran sawah, dan terdapat ruang terbuka hijau pasif di sepanjang sungai Deleran di sebelah timur kawasan. Berikut merupakan aturan untuk konsep identitas lingkungan. Pada kawasan perancangan, terdapat beberapa bangunan dan ruang yang menonjol serta dapat dijadikan identitas lingkungan sebagai berikut. Konsep orientasi lingkungan ialah berupa signage yang membuat pengunjung kawasan menyadari lokasi diri dan hubungannya dengan objek-objek pada kawasan perancangan sebagai berikut. Konsep wajah jalan ialah segala sesuatu yang dapat membentuk wajah jalan. Pada kawasan perancangan terdapat perabot jalan, rambu-rambu, dan marka jalan. Untuk sistem jaringan air bersih, sumber air bersih pada kawasan perancangan berasal dari sumur galian yang terdapat pada setiap bangunan dan lokasi wisata. Untuk sistem jaringan drainase, terdapat 3 jenis saluran drainase, yaitu saluran drainase primer, saluran drainase sekunder, dan saluran drainase tersier. Untuk sistem jaringan persampahan, disediakan pengumpulan sampah domestik dan bak sampah pada setiap rumah warga.
Untuk sistem jaringan listrik, terdapat 2 gardu listrik dengan daya 200 kVA yang akan ditempatkan di lahan yang jauh dari kegiatan umum. Untuk sistem jaringan telekomunikasi, akan diadakan penambahan kabel fiber optik. Untuk sistem jaringan sanitasi, limbah domestik akan diolah menggunakan ipal grey water, dan untuk limbah industri menggunakan sistem off-site. Untuk menghadapi keadaan new normal, maka akan diadakan sistem utilitas penanganan bencana non-alam, yang mana akan disediakan utilitas terkait kebersihan dan kesehatan, antara lain wastafel cuci tangan outdoor dan walk-through disinfection booth. Berikut merupakan aturan anjuran untuk sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan pada poin ke-6 yaitu konsep pengelolaan. Yang pertama adalah logical framework kawasan perancangan, berikut adalah goals, purpose, dan juga output. Goals-nya adalah terwujudnya kawasan perancangan sebagai desa wisata yang berkelanjutan pada tahun 2040 melalui pelestarian kebudayaan pengolahan tembakau dan kesenian lokal, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek C, H, dan S, cleanliness, healthy, and safety. Selanjutnya, ini adalah activities yang kami bagi menjadi 8 pembangunan zona, sarana pendukung, dan juga pembangunan umum. Selanjutnya adalah konsep pengelolaan kawasan perancangan. Pada konsep pengelolaan kami membawakan 3 konsep, yaitu yang pertama adalah konsep pengelolaan PCP pada zona hunian agroindustri, zona hunian industri UMKM, dan juga zona preservasi. Yang kedua, pengelolaan pemerintah pada zona pemerintah. Yang ketiga adalah konsep pengelolaan PPP pada zona main entrance, zona wisata heritage, zona pengembangan tembakau, dan juga zona riverside tourism. Baik, yang pertama adalah skema pengelolaan PPP dengan bentuk kerjasama BOT, yaitu Build Operate Transfer. Proyeknya sebagai berikut ini dengan jangka waktu kerjasama 20 tahun. Pada aset awal, kondisi awal, lahan milik masyarakat dan juga sebagian milik pemerintah Desa Nangsri. Berikut adalah peran pemerintah dan juga swasta pada tahap prakonstruksi dan juga konstruksi. Pada kondisi akhir, aset lahan dimiliki oleh pemerintah, sedangkan aset bangunan dimiliki oleh swasta. Berikut adalah peran pemerintah dan juga swasta pada pasca konstruksi. Yang kedua adalah skema pengelolaan PCP dengan bentuk kerjasama swadaya, berikut proyeknya dan juga jangka waktu kerjasama adalah 20 tahun. Pada kondisi awal, aset lahan dimiliki masyarakat dan juga sebagian pemerintah Desa Nangsri. Berikut adalah peran pemerintah dan juga masyarakat pada pasca konstruksi dan juga konstruksi. Pada aset akhir, lahan pada zona preservasi dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat, sedangkan pada zona hunian, lahan dan juga bangunan dimiliki oleh masyarakat. Berikut adalah peran pemerintah dan juga masyarakat pada pasca konstruksi. Yang terakhir adalah skema pengelolaan pemerintah, di mana pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembangunan serta pengelolaan kawasan zona pemerintah. Pembahasan selanjutnya adalah NPA atau Network Planning Analysis yang kami bagi menjadi prakonstruksi, konstruksi tahap 1, 2, 3, dan juga 4, dan juga pasca konstruksi. Berikut adalah tabelnya. Dari tabel NPA, kami mendapatkan diagram CPM dengan critical activity A, B, C, D, E1, F, S, dan Z, yang merupakan proyek pembangunan Museum Tembakau. Selanjutnya adalah pemetaan stakeholder yang kami bagi menjadi 4 berdasarkan kepentingan dan juga pengaruhnya.
Berikut ini adalah rencana rincian stakeholder pada pengelolaan PPP yang meliputi pemerintah dan juga swasta. Pada swasta, kami berencana untuk menggandeng 3 swasta pada bagian kebudayaan, swasta bagian pendidikan, dan juga swasta bagian pariwisata. Selanjutnya adalah rincian rencana stakeholder pada pengelolaan PCP yang meliputi pemerintah dan juga masyarakat. Selanjutnya, pembahasan ketujuh yaitu kelayakan pembiayaan. Berikut adalah tabel kelayakan pengelolaan PPP secara finansial dengan total cost 115 miliar sekian dan juga total benefit 408 miliar sekian. Selanjutnya adalah kelayakan pengelolaan PCP secara finansial dengan total cost 97 miliar sekian dan total benefit 113 miliar sekian. Berdasarkan tabel, dengan nilai DF 4,75, kelayakan finansial PPP dengan nilai NPV, BCR, IRR dianggap layak dan payback period pada tahun kelima. Berikut adalah grafik cash flow dan juga payback periodnya. Kemudian pada kelayakan finansial PCP, nilai NPV, nilai BCR, dan juga nilai IRR didapatkan layak dengan payback period pada tahun ketiga. Berikut adalah grafiknya. Selanjutnya adalah kelayakan pengelolaan PPP secara ekonomi didapatkan total cost adalah 4 miliar sekian dan total benefit 21 miliar sekian. Selanjutnya adalah tabel kelayakan pengelolaan PCP secara ekonomi, didapatkan total cost adalah 10 miliar sekian dan juga total benefit 10 sekian. Berdasarkan tabel dengan nilai DF 12%, didapatkan kelayakan ekonomi PPP dengan nilai NPV, BCR, dan juga nilai IRR didapatkan layak dan dengan payback period pada tahun kedua. Berikut adalah grafik cash flow dan juga payback period. Kemudian, pada kelayakan ekonomi PCP dengan nilai DF 12%, nilai NPV, nilai BCR, dan juga nilai IRR dianggap layak dan juga payback period pada tahun kedua. Berikut adalah grafik cash flow dan juga payback period. Sekian presentasi dari tim B11 Desa Nangsri. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.